Setelah nanti ini beres, bersihkannya enaknya. Ya, harus. Setelah bersih ini, bagaimana nanti kita mempertahankan agar TPS 3R ini mengelola sampah tapi tetap rapi. Sebenarnya. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi TPS 3R Desa Sukapura. Ya, kita ingin melihat hasil dari kemarin kita bersih-bersih. Ya, karena ada tumpukan sampah yang memang belum terkelola dengan baik. Nah, kemarin kita bisa menghabiskan 10 terontong mengangkut. Alhamdulillah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Nah, kita ke sini maksudnya ingin melihat hasilnya seperti apa. Kemudian bagaimana nanti mengelola TPS 3R ini ke depannya agar tidak terjadi tumpukan sampah kembali. Oke, kita lihat hasilnya dan bagaimana nanti pengelolaan ke depannya. Nah, ini yang dibongkar yuk kemarin ya. Dibongkar untuk jalan masuk alat berat loader. Coba lihat ini, kemarin tumpukan sampah ada di sini, sekarang sudah bersih. Nanti kita di sini mudah-mudahan nanti ada tambahan alat ya, alat untuk pengelolaan sampah sehingga di sini bisa dilakukan pengelolaan sampah dengan baik. Salah satu yang kita butuhkan adalah punya alat pemilah mesin giprik. Untuk kondisi saat ini, insinerator juga sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Kondisi saat ini, kebetulan ke depan tidak ada lagi kebutuhan insinerator kalau sampah sudah dikelola dengan baik, dipilah kemudian dimanfaatkan kembali sampah yang ada. Kita lihat di belakang. Jadi kemarin air sampah jadi dia. Iya, ayah satu kan jadi. Ayah satu tuh. Ya, sementara dibakar ke insinerator butuh kenehnya. Insinerator. Alat pembakar bukan dibakar seperti ini. Saya yang punya jiwa Dari primados mah tiba 3S membangun. jadi seragam daya mah ya gitu sih sudah. Tapi orang bener pan. Mohon. Sukapura. Ini harus semangat, jujur, terus kemudian tanggung jawab. Kayak masalah Tanggal wararan anu kata. berpaling kumaha carana terus dina. Setelah nanti ini beres, bersihkannya enaknya. Ya, harus. Setelah bersih ini, bagaimana nanti kita mempertahankan agar TPS 3R ini mengelola sampah tapi tetap rapi. TPS 3R Sumaber Sukapura maju bersama. Kemarin selama 4 hari membereskan tumpukan sampah yang tidak bisa dikelola. Ya, sekarang sudah bersih. Terus kemudian kita ingin agar TPS 3R ini bisa berfungsi dengan baik. Solusi salah satunya butuh alat apa? Nanti kita usahakan bersama. Yang sudah terlihat butuhnya mah ya saat ini, kondisi saat ini dengan kondisi pengelolaan sampah di Desa Sukapura tentu saja tidak bisa dihindari insinerator butuh ya. Kemudian alat pemilah sampah ya sering dibilang mesin giprik ya.
Tuh. Nah, itu alat-alat pendukung lainnya coba kita bicarakan, nanti kita usahakan bersama. Mudah-mudahan provinsi atau kabupaten bisa melihat ini sebagai potensi pengelolaan sampah yang baik, asal Pak Kades beserta masyarakat siap mengelolanya. Yang pertama, tunjuk pengelola TPS 3R yang punya dedikasi, punya tanggung jawab, punya semangat dan sabar. Itu yang penting. Itu Pak. Itu langkah pertamanya, tunjuk yang mengelola. Sebelum itu selesai, semuanya dipersiapkan. Nah, kita tidak dulu mengelola di sini. Nah, kalau sampah dibuang ke sini akan seperti kemarin lagi. Betul. Ayolah, Ya. bareng-bareng ayeuna. Siapa kemarin juga kita sudah bahas di rapat sampai 12:30 lah. Ya. Dan kemarin terakhir penarikan terakhir itu sekitar jam 9 lah. Jam 9 sampai jam 10 lah kemarin penarikan terakhir karena kan macet dan hujan besar, tapi alhamdulillah beres. Kemarin juga kita sudah bahas dengan para pengelola TPS 3R, RT, RW juga, BPD, ada tokoh masyarakat. Pada intinya kita kemarin sudah sepakat sebelum terbentuk kepengurusan baru, Pak. Nah, kita tidak akan menggunakan TPS 3R terlebih dahulu karena selain akan menimbulkan permasalahan baru, juga kita perlu rehab dulu, perbaikan beberapa titik di TPS 3R akibat kemarin proses pengangkutan ada penjebolan dari mulai benteng dinding, Pak. Dinding 2 kolom kita jebolkan, terus besi penyangga kita potong karena agar supaya alat berat beko bisa mengupar kemarin, karena kalau kita tidak proses seperti itu ini akan lebih lama prosesnya. Selama TPS 3R belum dioperasikan, ya, menunggu persiapan, perlengkapan, ya, bebenah. Masyarakat membuang sampah gimana? Nah, sebetulnya itu juga menimbulkan permasalahan baru, Pak, karena tetap harus ada proses transit nih, pengambilan sampah dari rumah tangga ke lokasi titik. Nah, salah satunya sekarang ada beberapa titik yang digunakan untuk transit di KWT. Itu ada, nanti kalau pulang kita bisa lihat rame dengan ibu-ibu KWT, banyak plastik, bau dan lain sebagainya. Tapi itu cuma 2 hari lah. 2 hari sekali diangkut. Terus ada sekarang titik yang baru di Kapling. Ya, Ada berapa titik sedayana? dua karena dari 6 RW itu 1.4 RT, 1.2 RT. Oke, saya lihat udah ada potensinya kebersamaan bersama para tokoh RW. Mendingan sekaligus dihimbau untuk masyarakat membiasakan mengelola sampah juga di rumah tangganya. Sekarang ada solusi 2 titik pembuangan sementara, nanti diangkut Per 2 hari diangkut. per 2 hari diangkut. Iya. Nah, udah deal ya. Deal, itu sudah berjalan hampir 1 bulan lah. Nah, berarti 2 bulan. masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah setiap hari. Dikumpulkan saja di rumah, ya. Saya udah coba memilah antara yang basah dengan yang kering, itu saja. Yang basahnya dimasukin lubang, beres lah. China nyerap, LCO, China nyerap, bukur-bukurna, bahan-bahannya diurai didinya. Awal mah memang harus ada beberapa LCO, tapi setelah LCO-nya berproses, 1-2 LCO untuk satu rumah mah aman, gitu ya. Terus tadi karungan meren. Jadi ulah poe micen, masyarakat jangan setiap hari micen. Kalau sudah ada titik transit, kalau diambilnya 2 hari, ya hari pengambilan saja buangnya. Sebelumnya dikumpulin dalam kresek atau karung. Ya, seminggu aja masyarakat aman, sudah ada yang nyoba. Seminggu tidak dibuang, disimpan di rumah, di karungan, tapi kering, tidak bau, karena sudah dipilah dengan yang basah. Ya sekarang lah, Bismillah itu semuanya masyarakat lah ya. Harus dihimbau juga untuk ikut mengolah dari rumah tangga. Bukan berarti sudah bayar iuran. Iuran itu kan hanya untuk operasional ngangkut, pembuangan, ya, gitu ya. Insentif petugas merenannya. Bukan berarti bebas membuang sampah, tetap harus ngolah juga dari rumah tangga, ya. Saya sudah membiasakan dan membuktikan itu.
seminggu aja nggak bau. Pas seminggu dibuang, sudah dalam bentuk karung anu micin nanti kena. Ya, Ya mudah-mudahan Pak sok Perdes juga digalakan lah. Nah, Perdes sudah dibuat, tinggal kita sosialisasi Perdes berkenaan dengan sampah. Mudah-mudahan bisa ya bulan depan sudah bisa launching lah berbarengan berkenaan dengan sosialisasi Perdes, terus pembentukan pengurus TPS 3R yang baru yang punya komitmen tanggung jawab yang kita perlukan, karena kalau masyarakat mah simpel Pak, ketika mereka sudah membayar berarti kewajiban dia seolah-olah terhadap sampahnya sudah beres. Ya kan bukan begitu. Ya, memang itu yang harus kita terus sosialisasikan kepada masyarakat agar dari mulai dari rumah tangga sudah dipilah minimal lah. Saya juga di rumah bayar Pak Kades. Ya, bayar pengelolanya yang Pak RT gitu ya, yang Pak RW bayar. Cuma diambilnya seminggu sekali. Ya. Nah, pada saat kita tidak mengakali pasti bau. Seminggu sekali sebelum diambil teh, makanya diambilnya ke rumah itu mah. Tidak ke titik transit, ke rumah masing-masing. Artinya kita menyimpan sampah di rumah teh seminggu. Nah, akhirnya diakalin, alhamdulillah nggak bau. Jadi seminggu sekali aman weh. Gitu ya. Siap. Main ke rumah. Jangan ngajak ngopi ngumpul. Tinggal di rumah camatnya saya liang aja. Lain lagi saya pun ke rumah Pak Kades lagi tinggal semoga LCM ada ayam. Rek di tembok ieu ge LCM jalan.